Assalamualaikum. Halo semuanya dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang nyaris terlupakan, tapi pernah mengguncang dunia secara harfiah. Pernahkah kalian membayangkan bahwa sebuah gunung di Nusantara bisa menyebabkan kelaparan global? Bahwa langit Eropa bisa menghitam karena abu dari Sumbawa? Inilah kisah tentang Gunung Tambora, monster raksasa yang pernah meledakkan dunia. Tanggal 10 April 1815, di malam yang seharusnya tenang, langit Sumbawa meledak oleh suara yang bahkan terdengar sampai ribuan kilometer. Memuntahkan isi perutnya dalam salah satu letusan paling dahsyat sepanjang sejarah. Dengan kekuatan ribuan kali bom atom Hiroshima, bumi akan dikoyak dari dalam. Letusan ini bukan hanya menghancurkan desa, kerajaan, dan pelabuhan di sekitarnya, tapi juga mengirim abu hingga ke lapisan atas atmosfer. Tahun 1815, dunia belum mengenal satelit. Belum ada meteorologi modern, apalagi sistem deteksi dini. Ketika langit mulai menghitam dan suhu mulai menurun, orang-orang di Eropa mengira kiamat sudah dekat. Mereka tidak tahu bahwa ribuan kilometer di timur, di sebuah pulau kecil bernama Sumbawa, gunung yang menggelegar telah memulai efek domino global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana ini bukan hanya soal lava atau letusan, gelombang panas, hujan batu, tsunami kelaparan, dan epidemi membuat lebih dari 100.000 nyawa hilang dalam waktu singkat. Beberapa desa dan kerajaan seperti Tambora dan Sanggar yang dulunya ramai dengan peradaban lokal, lenyap seakan tidak pernah ada. Tak ada internet untuk mencatat, tak ada foto. Hanya kisah saksi mata yang kini tersisa dalam catatan kolonial. Ledakan Tambora adalah salah satu suara paling keras dalam sejarah manusia. Di Ternate, Banjarmasin, bahkan hingga ke Pulau Rodriguez di Samudra Hindia, masyarakat mendengar dentuman memekakkan telinga. Banyak kapal di lautan mengira mereka sedang diserang oleh kapal musuh atau meriam perang. Tapi yang mereka dengar adalah suara yang muncul di Sumbawa. Abu Tambora naik hingga ke stratosfer, membentuk selimut debu yang mengelilingi planet. Matahari tidak lagi bersinar seperti biasa. Di banyak tempat, langit berubah menjadi merah keunguan. Senja yang indah menjadi muram, siang seperti senja, dan malam seperti kuburan. Dunia perlahan-lahan membeku. Tahun berikutnya, dunia masuk ke dalam kekacauan cuaca yang belum pernah terjadi. Di Eropa dan Amerika Utara, salju turun di bulan Juni. Tanaman membusuk di ladang. Sungai membeku padahal seharusnya musim panen. Di Swiss, penduduk membakar furnitur untuk tetap hidup. Dunia tidak mengenal kata pemanasan global saat itu. Mereka sedang menghadapi pendinginan global dan mereka tidak tahu apa penyebabnya. Dengan panen gagal dan hewan ternak mati, harga makanan melambung tinggi. Di banyak negara, rakyat biasa tidak mampu membeli gandum atau beras. Kerusuhan terjadi. Wabah kolera menyebar cepat di India. Di Cina, petani membakar pohon teh dan menebang hutan untuk bertahan hidup. Semua ini terjadi karena satu gunung kecil di Indonesia meledak. Tahun 1816, beberapa pelabuhan di India dan Asia Tenggara ditutup karena wabah dan ketakutan. Di Amerika, ribuan orang mengungsi ke barat karena gagal panen. Bahkan di Inggris, muncul gerakan radikal karena rakyat miskin tak sanggup hidup. Dunia berubah bukan karena perang, tapi karena efek alam dari sebuah pulau kecil. Meskipun efeknya begitu luar biasa, dunia lebih sering mengingat Krakatau yang meletus tahun 1883. Mengapa? Karena Krakatau terjadi di era fotografi dan media massa. Sementara Tambora hanya tersisa dalam catatan tua dan ingatan yang memudar. Seolah-olah dunia tidak mau mengingat bahwa Indonesia pernah menjadi pusat perubahan global.
Baru pada tahun 2000-an, ilmuwan mengembor es di Greenland dan Antartika. Mereka menemukan lonjakan sulfur yang sangat tinggi. Di tahun 1815, itu adalah tanda kimiawi letusan Tambora. Bahkan setelah 2 abad, bumi masih menyimpan bekas luka dari peristiwa itu. Volcanic Explosivity Index Tambora memiliki nilai VE7. Untuk konteks Krakatau V6. Gunung Toba yang meletus puluhan ribu tahun lalu V8. Jadi ya, Tambora adalah salah satu letusan terbesar dalam 10.000 tahun terakhir, dan itu terjadi di Indonesia. Hari ini di kaki Tambora ada desa-desa kecil. Petani menanam sayur, anak-anak bermain bola. Mereka hidup tenang tanpa tahu bahwa tanah yang mereka pijak pernah mengguncang dunia. Kaldera Tambora kini jadi tempat wisata. Indah, tapi penuh cerita pilu yang terkubur di bawah abu. Karena ini bukan sekadar sejarah. Ini tentang identitas, tentang kekuatan alam di negeri kita, tentang bagaimana dunia bisa berubah oleh sesuatu yang terjadi di sini. Di Indonesia, kalau kita melupakan Tambora, kita juga melupakan peran besar Nusantara dalam sejarah dunia. Tambora adalah pengingat bahwa dunia ini rapuh, bahwa satu titik kecil di bumi bisa membuat seluruh planet gemetar. Tapi juga pengingat bahwa Indonesia bukan hanya penonton sejarah. Kita pernah dan akan selalu menjadi bagian penting dari kisah besar umat manusia. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Gudabo. Karena di balik dunia yang kamu kenal, ada kisah-kisah hebat yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.